Haleluya, salam sejahtera untuk kita. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April. Berarti kita sudah memasuki minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita mengingat pengorbanan Yesus demi menebus dosa umat manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa minggu ini kita diperhadapkan dengan situasi yang mengkhawatirkan, cemas, dan seolah-olah tidak ada harapan kapan akan berakhir dengan adanya virus corona ini. Apalagi pemerintah sudah menghimbau agar semua masyarakat untuk tinggal di rumah. Itu berarti semua aktivitas dikerjakan di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah juga di rumah. Wah, apa yang sedang terjadi? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut terlalu berlebihan, karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, apapun situasi yang terjadi saat ini, Tuhan tahu dan Ia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri dan membangun relasi yang erat dengan Tuhan, sehingga kita dapat memahami dan mengerti akan rencana dan maksud Tuhan dalam hidup ini. Saudara, mari kita menghayati arti minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari Saudari Juwita dan Rian Jaruma. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau lebih dari segalanya, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa mengasihimu, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Saudara, kita telah diberkati melalui persembahan pujian dari Juwita dan Rian Jaruma. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Wayan Widianwadi, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, di mana kami pada saat ini boleh bersama-sama mengagungkan kebesaran kasih Tuhan, di mana kami boleh mengingat
minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami umat manusia. Walaupun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang sangat mencemaskan, bahkan kekhawatiran. Tetapi kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Segala sesuatu boleh jadi karena Tuhan mengetahuinya. Dan kami percaya Tuhan semuanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dan berkati mengurapi hamba-Mu Letnan Kolonel Wayan Widianwadi yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengalaskan doa ini. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara ini berkati Tuhan. Di dalam kalender gerejawi, pada minggu-minggu ini kita berada pada minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus atau minggu Prapaskah. Nah, saudara-saudara, minggu kesengsaraan adalah di mana saat kita dalam kehidupan iman Kristiani kita akan lebih intensif lagi di dalam mencari Tuhan. Karena kita mengenang karya kasih Tuhan dalam derita dan sengsara yang mesti dipikulnya. Saudara, saya menyadari bahwa tidak biasanya kita beribadah di rumah-rumah seperti pada saat ini. Oleh karena keadaan dan situasi yang menyebabkan kita harus mengadakan ibadah di rumah-rumah, berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya saudara, bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan melihat ibadah, pujian, dan penyembahan anak-anak Tuhan. Mungkin nanti saudara akan beribadah sejam di Getsemani di rumah, ibadah Jumat Agung di rumah, demikian juga ibadah Paskah di rumah. Saudara, jangan pernah melihat apakah situasi ini kebetulan terjadi pada saat ini. Di saat umat Kristen akan melakukan ibadah-ibadah sehubungan dengan minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, tidak ada kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Semua ada di dalam pantauan Allah. Saudara, mari kita tetap berfokus dan kita melihat kepada Tuhan, karena segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan pernah berkata, saudara, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi melalui situasi dan keadaan yang terjadi pada saat ini, kita bisa menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Dan biarlah dalam minggu-minggu kesengsaraan ini, saudara, kita menjadikan rumah kita sebagai tempat kita berdoa, sebagai tempat kita memuji dan memuliakan Allah, saudara. Mungkin lewat peristiwa ini Tuhan sedang berbicara khusus kepada kita, agar kita melihat, saudara, bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukan gedung, saudara. Tapi gereja yang sesungguhnya itu adalah orang-orangnya. Jadi ketika saudara beribadah di rumah, baik itu di dalam ibadah sejam Getsemani, ibadah Jumat Agung, dan ibadah Paskah, saudara, itu adalah gereja yang sedang melakukan penyembahan, gereja yang sedang beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perayaan Prapaskah tidak sebatas bagaimana kita mengenang tentang penderitaan Kristus, tetapi kita diminta terlibat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Lewat perenungan saat ini kita dituntun untuk belajar dari terang
firman Tuhan mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga itulah saudara, saya mengambil tema di dalam pemberitaan firman Tuhan ini adalah makna penderitaan dan pengorbanan Yesus. Ada 3 hal yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam terang firman Tuhan dalam minggu kesengsaraan ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan saudara adalah Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Mungkin ada orang yang bertanya, apa buktinya Yesus mati untuk saya? Apa buktinya Yesus mati berkorban untuk saya? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab jelas sekali hal-hal yang berhubungan dengan pengorbanan Yesus Kristus adalah untuk saudara dan saya. Nabi besar Perjanjian Lama, yaitu Yesaya. Yesaya mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwa semua penderitaan dan kesengsaraan yang dialami adalah untuk menggantikan kita, untuk menggantikan saudara dan saya. Sehingga itulah di dalam Yesaya 53 dikatakan saudara dengan topik di situ, hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Pada Yesaya 53 ayat 4 kita dikatakan di sini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jelas sekali Nabi Yesaya menubuatkan tentang hamba Tuhan yang akan menderita itu. Hamba Tuhan itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena di dalam Yesaya 53 ayat 6 dijelaskan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian saudara, seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, kemudian dia menjadi rasul Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Di dalam tulisannya saudara, dia mengatakan Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Dan itu kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan ayat 23 mengatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita perhatikan pada ayat 24 dari 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian kalau kita melihat lagi Rasul Paulus, dia juga mengatakan saudara bahwa penderitaan Kristus adalah bukti cinta kasih Allah kepada dunia yang jauh melebihi konsep keadilan manusia. Di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sehinggalah saudara saya dapat mengatakan saudara, ini merupakan kasih yang agung, kasih yang luar biasa.
yang tidak mungkin manusia dapat melakukannya kalau dia tidak mengalami kasih dari Allah. Saudara, Allah begitu jelas mengatakan ketika Ia mengirim anaknya yang tunggal, itu adalah karena kasih-Nya. Di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, beberapa bagian nats Alkitab yang saya baca kan untuk saudara ini menggambarkan benar bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Dan itu sudah dilakukannya. Dan selesai, tuntas dia sudah melakukan semuanya itu. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang kita mau ambil dari makna penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tuhan Yesus memberitahukan penderitaan yang akan Ia alami. Saudara, Yesus menderita bukan karena Dia terpaksa, tapi tidak, saudara. Dia menerima semuanya itu dengan rela, dengan penuh ketaatan. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, dia memiliki murid-murid yang dia harus sampaikan hal di mana dia akan mengalami penderitaan. Di dalam Alkitab ada 4 kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya bahwa dia akan mengalami banyak sengsara, penderitaan, aniaya, dan akan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, kenapa saya mau angkat ini? Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Apakah tidak cukup hanya 1 kali saja? Kenapa harus 4 kali dia menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya? Saudara, tentu agar mereka siap. Tentu agar mereka dapat menyadari bahwa di dalam hidup ini pasti ada tantangan, ada badai, ada cobaan, dan ada persoalan-persoalan yang kadang sangat berat sekali. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan Ia alami, yang dicatat di dalam Matius 16 ayat 21 sebagai pemberitahuan kali pertama. Dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa respon murid-murid? Apa respon kalau kita juga ada pada saat itu? Saudara, saya ingin mengangkat ini, saudara. Kalau kita hubungkan dengan situasi sulit yang kita alami di dalam kehidupan ini, saudara, mungkin kita juga akan mengucapkan hal yang sama seperti Petrus mengatakan. Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau. Perkataan Petrus ini, saudara, menunjukkan bahwa tidak mungkin itu terjadi karena dia sudah melihat bagaimana Yesus melakukan karya-karya mujizat yang begitu luar biasa di depan mereka, saudara. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di hadapan mereka. Tidak mungkin itu terjadi. Saudara-saudara sekalian, keajaiban-keajaiban dalam hidup kita itu benar adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tapi jangan sampai, saudara, itu membuat kita mengalami zona nyaman.
kita begitu menyaman menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan berbicara hal yang menyangkut penderitaan, yang menyangkut aniaya dan persoalan-persoalan hidup saudara, kita mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Petrus mewakili teman-temannya dengan kalimat, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak menimpa. Saudara, di dalam pemberitahuan yang kedua dicatat di dalam Matius 17 ayat 22 sampai ayat 23. Saya baca saudara bagian ini mengatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dia di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kalau tadi Petrus mengatakan, Tuhan, jangan sampai hal itu terjadi. Tapi ketika pemberitahuan kedua, murid-muridnya sedih sekali. Mereka sangat sedih. Dan mereka tidak mau mengalami kesedihan itu. Dan mereka meminta tentunya agar situasi dan kondisi itu tidak terjadi. Kemudian pemberitahuan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan lagi bahwa ia akan mengalami penderitaan. Apa yang dikatakan saudara di dalam Matius 26 ayat 1 sampai 2, kita mengatakan di situ, saudara. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Itu di bagian yang keempat, pemberitahuan yang keempat, saudara. Kemudian sejak saat itu, murid-murid diliputi dengan ketakutan, dengan kecemasan. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh murid-murid dan orang percaya? Apakah menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Tidak. Itu harus terjadi. Dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya menghadapi keadaan yang akan sulit di hadapan mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana kita memandang penderitaan di dalam kehidupan ini, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berita-berita yang terjadi dewasa ini dengan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, saudara, membuat situasi dan keadaan tidak mudah. Tapi di bagian-bagian lain, saudara, orang-orang percaya mengandalkan Tuhan. Kita lihat juga di dalam pemberitaan mujizat terjadi, saudara. Banyak orang sudah disembuhkan, banyak orang sudah dipulihkan, saudara. Dan saya yakin dan percaya Allah mendengar doa umat Tuhan yang berseru dalam situasi dan kondisi ini. Dan kita percaya bahwa terus itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ketiga ini, kita akan merenungkan bagaimana kita memandang penderitaan dalam hidup ini, badai di dalam kehidupan ini, di dalam kita melihat dengan makna penderitaan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, saudara, jadikanlah Kristus sebagai teladan dalam penderitaan. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan, saudara, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu.
hidup dan kehidupan Tuhan Yesus adalah teladan. Semua karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik itu menyangkut kehidupannya, baik itu menyangkut kematiannya, baik itu menyangkut kebangkitannya, baik itu menyangkut kenaikannya ke surga, dan juga nanti pada waktu dia datang kembali, itu adalah suatu teladan bagi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa memberikan teladan kalau kita tidak mengalaminya? Di dalam hal ini, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Dia sudah mengalami. Makanya saudara, dia bisa menjadi teladan kita di dalam penderitaan karena dia sudah mengalaminya. Minggu kesengsaraan ini menegaskan tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Kristus telah datang ke dunia, meninggalkan segala kebesarannya, dan memposisikan dirinya sebagai hamba yang terlahir di tempat yang hina di Bethlehem, disalibkan di Golgota. Yesus diberi tempat terendah dalam status manusia, sekali lagi sebagai hamba untuk menunjukkan kemuliaan dan keselamatan dunia ini. Itulah tujuan dari karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memandang penderitaan dalam hidup ini? Penderitaan adalah proses kedewasaan iman. Saudara, akhir sebuah kesetiaan adalah mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus itu pasti berat. Salib yang dipikul Yesus itu tidak hanya berat, tapi salib yang kasar. Saudara, proses di dalam kedewasaan, Tuhan izinkan penderitaan terkadang menempa hidup orang percaya. Kita tidak bersyukur dengan penderitaan, tidak, saudara. Kita tidak bersyukur dengan adanya virus yang merajalela yang membuat banyak orang mengalami situasi yang tidak mudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena lewat apapun keadaan yang menerpa kita, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Penderitaan yang Yesus alami, saudara, salib yang berat itu, salib yang kasar itu, adalah demi menebus saudara dan saya. Jadi kalau saudara mau hidup saudara bertumbuh, berbuah saudara, proses itu mungkin Tuhan sedang izinkan. Saudara, ada banyak cerita melalui keadaan yang sedang terjadi saat ini. Ada tadinya orang yang mungkin tidak biasa melakukan ibadah keluarga atau family altar. Tapi dengan peristiwa ini, ibadah keluarga, suami istri berdoa bersama-sama, orang tua berdoa bersama dengan anak-anak, ibadah bersama. Sehingga saudara, kita melihat di semua sudut, di semua tempat, anak-anak Tuhan beribadah bersama-sama dengan keluarga-keluarga mereka. Kita melihat, saudara, persekutuan ibadah keluarga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun kita di dalam pergumulan keluarga-keluarga semakin erat. Yang ketiga, saudara, badai dan persoalan hidup kalau kita melihat di dalam konteks Yusuf, saudara. Yusuf, saudara, adalah pribadi yang mengalami tantangan demi tantangan di dalam perjalanan hidupnya. Tentu Bapak Ibu tahu. Tapi yang ingin saya mau angkat di situ, saudara, bukan pengalaman dan tantangan hidup Yusuf itu. Tapi yang saya lihat, saudara,
Di dalam badai persoalan yang dihadapi oleh Yusuf, ada satu hal yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 37 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Tuhan menyertai Yusuf. Dengan keadaan-keadaan yang sulit ini, kita semakin melihat bagaimana benar Tuhan ada menyertai kita, sehingga kita tetap mampu sampai dengan saat ini. Yusuf mencapai mimpinya tidak mudah dengan proses yang begitu luar biasa. Tapi di tengah proses itu, Tuhan memberkati dia. Tuhan menyertai dia. Bagaimana dengan Ayub kalau kita melihat dalam konteks Ayub, saudara? Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tapi saudara, Ayub juga adalah orang yang mengalami proses yang begitu luar biasa. Tuhan izinkan. Tapi apa saudara yang kita temukan di dalam Ayub 42 ayat 2a mengatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Perhatikan, lewat kejadian dan peristiwa yang Ayub alami begitu menyakitkan bagi dirinya, saudara, kehilangan harta dan kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Dan setelah mencapai proses itu, saudara, Tuhan memberkati lebih lagi. Apa yang kita dapat dalam badai persoalan dan tantangan kehidupan kita? Sebagaimana Yusuf disertai Tuhan, sebagaimana Ayub dipulihkan, saya yakin dan percaya kita pun akan dipulihkan dan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Saudara, akhirnya buat perenungan ini, saya mau menyimpulkan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi kekuatan saudara. Mari kita jadikan penderitaan dan salib Kristus adalah motivasi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jika Allah mau berkorban, mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus karena keberdosaan manusia, maka terlebih kita yang telah percaya kasih Allah pasti akan berkelimpahan dalam hidup ini. Sehingga peringatan yang kita lakukan adalah memotivasi kita untuk semakin bersemangat menjalani kehidupan ini. Terlebih lagi semangat memberitakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini. Penderitaan Kristus yang sedemikian rupa bagi kita adalah, apakah akan kita sia-siakan? Sebagai orang yang telah percaya dalam menerima Kristus sebagai penyelamat hidup, kita seharusnya menyikapi pengorbanan Kristus dengan berjalan menurut kehendak-Nya. Mari kita merespon kepada Allah agar kita dikuatkan dimanapun menjalani proses hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, jangan takut. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita karena Dia lebih besar dari persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Kiranya dalam memaknai minggu kesengsaraan Tuhan Yesus pra-Paskah ini, saudara tetap dikuatkan dan persekutuan saudara dengan Tuhan lebih erat lagi, membawa keluarga saudara kepada Tuhan, membawa kota kita ini kepada Tuhan, membawa bangsa dan negara kita ini kepada Tuhan. Karena Tuhan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara pada saat ini, Tuhan mengetahuinya. Dia tidak hanya mengetahui, tapi Dia hadir dan tangannya terulur untuk saudara. Sebelum saya mengakhiri acara ini dengan doa dan doa berkat,
Bila ada dari saudara yang saat ini, oleh karena kondisi dan keadaan dalam beberapa waktu ini, saudara begitu tertekan, saudara begitu khawatir dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Saudara, Yesus nunggu saudara. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Bukan kebetulan kalau situasi yang terjadi pada saat ini berdekatan dengan kita, memaknai satu peristiwa yang penting dalam hidup iman Kristen kita. Minggu-minggu kesengsaraan. Minggu-minggu kesengsaraan ini akan tentu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Apapun keadaan saudara, mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang agung. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup mengetahui apapun keadaan umat-Mu pada saat ini. Tuhan, tolong mereka. Berkati mereka. Berikan mereka kekuatan. Jika ada dari mereka yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Jika ada dari mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan pekerjaan, Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Beri jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami, bagi pelayanan bala keselamatan, dan pelayanan semua gereja-gereja yang ada di permukaan bumi ini, di dalam melayani umat Tuhan, di dalam kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu. Engkau berkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau berkati kami semua, Tuhan, dalam apapun situasi dan keadaan yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.